Ronson merupakan bapak radiologi dunia untuk bidang radiologi. Oke, ini nanti bisa kalian baca, saya singkat aja. Oke, ini barangkali ide dari awal dari X-ray itu adalah sebenarnya adalah menilai bayangan dari struktur yang akan kita nilai. Jadi kita bisa bayangkan misalnya ini gambaran orang ini misalnya jantung, X-ray itu berupa memancarkan sinar X ya. Jadi sinar X itu tergantung dari mana arahnya kita tembakkan istilahnya. Jadi kalau misalnya kita tembakkan dari depan, maka bayangannya akan terlihat seperti yang di belakang ini. Tapi ngomong-ngomong, pointer saya kelihatan nggak sih, Hasian? Terlihat, Dok. Ya. Jadi kalau misalnya kita buat sinar juga dari samping, maka gambarannya akan seperti dari samping. Jadi gambaran akan berbeda sesuai dengan arah sinar yang akan kita tembakkan. Jadi makanya di X-ray toraks itu atau X-ray jantung itu kita membutuhkan beberapa posisi untuk menilai struktur bayangan jantung yang akan kita evaluasi. Ya, jadi nggak cukup hanya satu posisi sebenarnya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau misalnya ini ada gambaran pasiennya, jadi sinarnya itu sinar X-nya akan diarahkan ke pasien, maka akan melewati layar fosfor dan kemudian akan tercetak di film. Gambarannya akan seperti ini kelihatan dia. Ada kita bisa melihat bayangan jantung, dia kita disebut bayangan karena merupakan dari perwakilan dari sinar yang melewati struktur jantung. Ya, kita hanya melihat bayangannya jantungnya saja. Kita tidak bisa melihat jelas struktur dari ventrikelnya, arteri koronernya, maupun katup-katupnya nggak bisa kita nilai. Bahkan ketebalan ototnya juga nggak bisa kita nilai. Kita hanya melihat bayangan jantungnya saja. Oke, selanjutnya ini untuk ekokardiografi. Kalau ekokardiografi itu juga bagian dari radiologi sebenarnya. Jadi pemeriksaan ini berbeda dengan X-ray, dia menggunakan gelombang suara. Ya, di mana gelombang suara ini akan menampilkan gambaran jantung sesuai dengan apa yang kita evaluasi juga gitu. Tapi berbedanya ini kalau dia ekokardiografi sifatnya bisa mobile. Jadi alatnya ini yang kalian lihat di sebelah kiri itu alatnya bisa kita dorong atau bedside teaching ya. Jadi biasanya pasiennya tiduran, lalu probe-nya ya ini yang sebelah kanan ini yang saya tunjukkan dengan pointer itu akan kita letakkan di bagian dada pasien di mana jantung itu terletak. Oke. Ya, ini penggunaan dari ekokardiografi bisa kalian baca nantinya ya. Ini juga indikasinya. Ya, oke. Untuk CT, CT itu sebenarnya hampir sama dengan X-ray, tapi dia dengan dosis yang besar dan bisa menampilkan gambaran secara 3 dimensi. Jadi sebenarnya merupakan peningkatan teknologi dari X-ray. Ya, prinsipnya sama menggunakan X-ray juga, tapi dia bisa menampilkan gambaran secara 3 dimensi. Misalnya seperti gambaran ini ya, kita gambaran berupa persegi panjang dan bentuk lingkaran. Jadi kalau misalnya kita umpamakan ini adalah tubuh pasien, maka nanti sumber X-ray ini akan berputar mengelilingi tubuh pasien seperti gambaran yang ada di bawah ini. Ya, dia akan berputar 360 derajat sembari menembakkan sinar X-ray-nya. Ya, nanti gambarannya bisa kita dapatkan dia secara 3 dimensi. Foto X-ray yang misalnya pasien hamil ya itu sebisa mungkin kita hindarkan karena merupakan menyebabkan proses keganasan ke depan nantinya untuk janin kalau terlalu banyak terpapar oleh sinar X-ray. Oke. Jadi ini adalah gambaran dari CT scan jantung ya, berbeda dengan X-ray tadi. Kita bisa melihat misalnya arteri koronernya, apakah ada klasifikasi, kita bisa melihat aortanya misalnya, kita bisa melihat ketebalan dari dinding jantungnya, kita bisa melihat katupnya juga ya. Jadi gambarannya menjadi lebih detail ya. Oke. Selanjutnya ya, ini contohnya penggunaan jantung atau CT kardiak itu biasanya adalah
paling sering itu kita gunakan untuk menilai apakah ada plak di proyeksi arteri koroner, ya, karena plak kecil itu bisa menyebabkan kematian juga pada pasien. Jadi biasanya dengan CT scan kita bisa melihat plak atau gambaran yang lebih putih nih. Kalau saya lihat, saya taruh nih di panah pointernya ini, ya, kalau kalian bisa lihat itu ada lebih putih, itu merupakan plak dari arteri koroner. Jadi dengan CT scan kita bisa melihat jelas plak-plak tersebut. Ya, nanti kita bisa ukur berapa persen plak yang sudah menyumbat dari arteri koronernya misalnya. Oke, ya seperti saya bilang tadi ya. Jadi CT scan ini merupakan teknologi yang di atas X-ray ya. Jadi kita bisa melihat struktur lebih jelas dari jantungnya. Ya, apalagi kalau misalnya adik-adik mahasiswa misalnya kalau misalnya nanti udah koas ya di bagian radiologi atau di bagian jantung juga bisa melihat CT kardiak. Misalnya kalian ingin melihat arteri koroner dan cabang-cabangnya saja atau arteri koroner dengan jantungnya saja, itu bisa kita pilah dia, bisa kita crop. Jadi dengan penilaian ini untuk diagnosa pasien akan lebih detail lagi. Ya. Oke, kalau untuk MRI ini berbeda dengan CT scan, ekokardiografi maupun X-ray. Dia memanfaatkan atom hidrogen yang ada di tubuh manusia, karena atom hidrogen ini merupakan atom terbanyak di tubuh manusia. Jadi dengan mempergunakan atau memanfaatkan keberadaan dari atom hidrogen ini dengan mempergunakan medan magnet yang besar dan gelombang radio, gambaran akan bisa didapatkan lebih detail sebenarnya dengan bila dibandingkan dengan CT scan. Ya, jadi berbeda dengan X-ray dan CT scan itu menggunakan sinar X yang tinggi radiasinya, tapi kalau di MRI seperti kalian tahu ya ini tidak ada radiasinya, makanya ini aman sebenarnya untuk wanita hamil ataupun anak bayi ya, karena tidak ada sama sekali bahaya dari akumulasi sinar X. Ya, kalau untuk gambarannya barangkali sebenarnya kalau kita bandingkan dengan kita bandingkan dengan X-ray dan CT scan ataupun ekokardiografi, sebenarnya gambar MRI ini lebih jelas dia, lebih detail. Ya, jadi kita bisa melihat struktur dari ototnya, lapisan ototnya, luas chamber dari ventricle ataupun atrium, pelebaran misal dari arcus aortanya, ataupun keadaan katup dari jantungnya, itu bisa kita nilai baik dari potongan aksial, ya, koronal maupun sagittal. Jadi penggunaan dari pemeriksaan radiologi ini tergantung dari permintaan dari dokternya, ya, apakah atau apa yang mau dia nilai, apakah dia mulai menilai katupnya, apakah dia ingin menilai kalsifikasi di arteri koronernya, ya. Jadi tergantung dari permintaannya juga. Satu lagi, semua modalitas ini juga hanya tersedia di rumah sakit besar. Jadi kalau masuk ke rumah sakit yang tipe-tipe B biasanya MRI itu tidak ada. Jadi hanya biasanya rumah sakit yang tipe-tipe A itu ada MRI-nya. Jadi misalnya kalau kayak di Medan hanya beberapa rumah sakit saja yang punya MRI. Ya, tidak semua rumah sakit yang mempunyai alat MRI ini. Oke, jadi ini nanti bisa kalian baca ya, saya lewati saja. Oke, sekarang kita masuk ke arteriografi ya. Arteriografi ini merupakan tindakan invasif dia. Kenapa invasif? Karena kita memasukkan atau menyuntikkan jarum itu ke pembuluh darah. Dengan tujuannya adalah untuk mendiagnosa ataupun terapi pasiennya ya. Jadi kalau adik dan mahasiswa belum pernah tahu atau baru dengar, ini memang di radiologi jarang kita lakukan, sering di bagian kardiologi ya. Biasanya
kateternya itu kita masukkan ya, kalau kalian lihat dari pointer saya, kita masukkan dari arteri femoralis di bagian selangkangan pasiennya. Lalu kateternya akan kita dorong terus sampai ke atas ya. Jadi kondisi ini pasien ini kita anestesi lokal ya. Jadi pasien dalam keadaan sadar. Jadi dalam keadaan sadar pasiennya itu kita anestesi di inguinalnya, lalu kita masukkan, kita sayat dulu, kita sayat kecil ya. Kita sayat kecil kira-kira sepanjang 2-3 cm. Lalu kita masukkan kateter, terus dengan panduan X-ray. Jadi arteriografi ini menggunakan X-ray ya, menggunakan X-ray sebagai panduannya, panduan kateternya apakah sudah mencapai target atau tidak. Jadi biasanya yang kita nilai itu adalah struktur dari arteri koronernya ya. Sini kita lihat contohnya arteri koronernya ini lebih jelas kelihatan ya, bagaimana percabangannya, bagaimana bentuknya, bagaimana diameternya, dari LAD, LMT, LCX semua kelihatan. Ya. Jadi arteri koroner ini biasanya dibarengi dengan terapi atau tindakan ya, misalnya pada keadaan stenosis ya. Jadi misalnya di LCX ini kita lihat ya, yang lingkaran kuning ini kita lihat tuh ada penyempitan, hampir 99% ada penyempitan di RCX-nya. Jadi yang dilakukan adalah pemasangan balon misalnya. Dengan pemasangan balon diharapkan nanti diameter atau lumen dari LCX-nya itu akan melebar. Ya, akan melebar sehingga aliran darahnya akan menjadi lancar ya. Jadi kalau hanya dengan MRI atau CT kardiak itu kita hanya mendiagnosa. Tapi kalau dengan CT arteriografi, arteriografi kardiak biasanya itu sekalian dengan tindakan. Jadi dengan diagnosa sekaligus dengan pemasangan balon atau stent misalnya, dengan tujuan untuk misalnya salah satunya adalah untuk melebarkan penyempitan dari pembuluh darah yang terlibat. Oke, sejauh ini kira-kira ada yang mau bertanya nggak dari sebelum saya lanjut lagi? Dari adik-adik mahasiswa ada yang mau bertanya nggak? Dokter, izin bertanya. Tadi yang kateterisasi itu dok, itu pasiennya sadar ya dok, atau dibius lokal? Ya betul sekali. Jadi pasien yang kita lakukan ini tujuannya adalah kita mau masukkan kateternya. Jadi kateter itu kita masukkan melalui arteri femoralis yang ada di inguinal ini. Ya, jadi pasiennya tiduran, nanti kita anestesi lokal aja. Jadi pasien tahu nih, sewaktu kita masukkan kateter ke pembuluh darahnya sampai ke jantungnya, pasiennya itu bisa melihat di monitor. Jadi pasiennya bisa ngobrol sama kita sebenarnya. Jadi sebenarnya itu sewaktu dimasukkan kateter itu berjalan sampai ke atas, pasiennya nggak kerasa apa-apa. Nggak kerasa apa-apa, karena jangan dibayangkan kateter yang besar itu nggak, kateter sangat kecil sekali gitu. Sangat kecil sekali. Jadi hanya anestesi lokal saja. Jadi sebenarnya tindakan ini sedikit menimbulkan pendarahan, sedikit sih pendarahannya. Jadi minimal sekalian kerja juga nggak terlalu lama, paling lama setengah jam. Kalau misalnya kasusnya sangat berat sekali bisa 1 jam. Tapi kalau kasusnya ringan setengah jam udah selesai. Dan pasca tindakan 1-2 hari aja di rumah sakit udah bisa langsung pulang pasiennya. Barangkali itu ada yang mau bertanya lagi kira-kira? Baik, terima kasih dok. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi tadi ada pertanyaan tentang arteriografi. Kemudian modalitas yang lain adalah kedokteran nuklir. Jadi kedokteran nuklir ini lebih ke fungsi, menilai fungsi dari bagian jantung, misalnya dari otot jantungnya, ya berapa persen otot jantung itu sudah mati misalnya, karena misalnya ada penyumbatan di arteri koroner itu bisa aliran darah yang ke otaknya juga jadi berkurang ya. Jadi dengan pemeriksaan kedokteran nuklir ini kita bisa menilai seberapa
viabilitas dari otot jantungnya itu yang terlibat. Ya, jadi gambarannya ini lebih sensitif tapi tidak spesifik dia. Ya, jadi nanti kalau di buku dokter nuklir ini kita akan masukkan obat, kita disebutkan radiofarmaka. Radiofarmaka itu nanti kita masukkan melalui arteri brachiosephalika ya, atau jadi kita akan masukkan radiofarmakanya nanti dengan waktu yang sekitar 1 jaman, nanti kita harapkan obatnya itu atau radiofarmakanya itu akan terkumpul di jantung. Jadi misalnya untuk kedokteran nuklir ini, kalau untuk kita melihat, misalnya kita melihat tiroid, nanti radiofarmakanya berbeda. Kalau misalnya kita mau melihat tulang, radiofarmakanya berbeda. Jadi kalau untuk jantung, kita harapkan nanti radiofarmakanya itu akan terkumpul di jantung, ya. Ya, ini ada alatnya. Alatnya kurang lebih hampir sama dengan CT scan dan MRI. Berupa bulatan seperti ini, pasien tiduran, ini yang kamera dari gamanya nanti akan berputar, akan menangkap aktivitas obat yang sudah kita suntikkan yang terkumpul di jantung. Ya, jadi kurang lebih seperti ini skemanya, ya. Jadi sama juga nanti pasien ini sadar sih, nggak harus dibius segala macam, ya. Jadi hanya disuntikkan aja nanti obatnya. Nanti kita harapkan kita bisa melihat dari aktivitas obatnya itu, ya. Jadi misalnya ini seperti contohnya. Jadi seharusnya normalnya gambaran merah ini dia memenuhi, tapi ada bagian merah yang tidak ada. Berarti ada supply-nya itu yang tidak mencapai atau udah mulai infak dia, ya. Ini lebih detail kita bisa melihat bagaimana kekuatan atau viabilitas dari otot jantung yang akibat dari penyumbatan dari arteri koronernya. Oke, seperti ini contohnya, ya. Jadi gambarannya enggak seperti gambar MRI dan CT scan. Dia gambarannya hanya berupa gambaran merah dan biru seperti ini dia, ya. Jadi nanti ada potongan-potongannya, ada aksisnya, vertikal dan horizontalnya, ya. Kita lihat apakah gambaran merahnya penuh atau tidak gitu. Biasanya kedokteran nuklir ini kita sandingkan juga dengan pemeriksaan CT atau MRI ataupun ekokardiografi. Sebenarnya untuk pemeriksaan jantung ini tidak hanya cukup satu pemeriksaan, ya. Jadi kadang-kadang kita butuh 2 minimal, bisa CT kardiak dengan kedokteran nuklir atau kedokteran nuklir dengan MRI atau CT dengan USG. Jadi tidak bisa satu modalitas sebenarnya kalau untuk menentukan diagnosa untuk yang lebih tepat lagi, ya. Oke, dan satu lagi, kalau di Medan alat ini barangkali hanya ada di Adamalik, ya. Di rumah sakit lain belum ada. Ya, jadi ini tergantung dari tipe rumah sakitnya, ya. Oke, ini seperti ini, ya. Jadi ini lebih menilai dari otot jantungnya. Kalau ini ya kita lihat nih, kalau kalian bisa lihat tanda pointer saya, ini penuh seperti ini, ya. Jadi seharusnya seperti ini dia bentuknya, seperti huruf U. Kalau yang tadi, misalnya seperti ini, nah ini ada yang kosong dia, ya, ada yang kosong. Jadi kita bisa melihat kerusakannya sebesar apa. Oke, ini juga sama ya. Oke. Sebelum masuk ke kuliah selanjutnya, ada yang mau bertanya lagi nggak kira-kira? Izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Tadi yang merah itu menunjukkan miokardium ya, Dok? Ya, betul. Jadi ototnya itu jadi yang kita nilai sebenarnya. Karena kan kalau misalnya dengan misalnya MRI tadi ya, mana MRI tadi ya. Oke, dia. Oke. Ini yang kelihatan panas saya ya. Ini otot jantungnya nih, ya. Otot jantungnya, kalau dia kelainannya sangat minimal, itu nggak bisa kelihatan. Jadi
tidak sensitif sebenarnya. Kalau mau melihat keterlibatan dari otot jantungnya, kalau mau sensitif ya harus dengan kedokteran nuklir. Jadi makanya saya bilang tadi minimal tuh ada 2 pemeriksaan yang harus kita lakukan sebenarnya. Ya, jadi semua tergantung dari ketersediaan alat dari rumah sakit itu. Makanya kebanyakan tuh pasiennya lari ke Pineng gitu kan. Itu salah satu efeknya misalnya. Kenapa orang-orang tuh banyak ke luar negeri, karena alat rumah sakitnya tidak lengkap. Itu salah satunya ya. Sedangkan di sana barangkali alatnya lengkap, hampir semua rumah sakitnya ada alatnya. Kalau di Medan, yang setahu saya, kalau untuk kedokteran nuklir itu hanya ada di Malik. Begitupun pasien terbatas, nggak bisa menerima banyak pasien. Karena kalau kita menerima banyak pasien, alatnya akan error ya. Seperti itu kira-kira. Izin bertanya lagi, Dok. Ya, silakan. Berarti yang harus 2 kali pemeriksaan itu terserah ya, Dok? Mau MRI sama echo ataupun MRI sama atau ya sekarang gini, ya benar. Sekarang gini, misalnya contoh kasus misalnya ada wanita hamil misalnya, ya kan? Wanita hamil bisa nggak kita CT scan? Bisa, Dok. Bisa, tapi kan ada efek ke janinnya kan. Nah, jadi kadang-kadang kalau misalnya kita curiga misalnya ada kelainan di jantungnya, pilihannya bisa USG. Tapi USG biasanya itu tergantung dari operatornya atau dokternya yang memeriksanya. Kadang-kadang dia nggak bisa melihat seberapa besar kerusakan misal dari pembuluh darahnya. Ya, jadi kadang-kadang ini barangkali kita lanjutkan dengan pemeriksaan MRI gitu. Jadi kalau menurut saya di lapangan itu sebenarnya nggak cukup hanya sekali pemeriksaan. Kalau bisa minimal tuh ada 2 pemeriksaan gitu. Jadi masing-masing alat ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Misalnya MRI, ya kan? MRI itu kekurangannya apa yang paling mendasar? Yang paling mendasar itu adalah karena pemeriksaannya lama, hampir 1 jaman, dan tempatnya itu sempit. Kadang-kadang orang klaustrofobia. Klaustrofobia itu orang takut ke tempat sempit ya. Karena klaustrofobia orang tuh bisa sesak, kadang-kadang bisa pingsan segala macam. Jadi itu salah satu kerugian dari MRI. Atau MRI itu karena pemeriksaannya lama, orangnya jadi bergerak. Kalau bergerak orangnya, itu pemeriksaan harus diulang lagi gitu. Misalnya pemeriksaannya 1 jam. Pada menit ke-40 pasiennya bergerak. Diulangi dari awal lagi gitu. Walaupun hasilnya detail seperti ini, tapi kalau misalnya pasiennya bergerak, ya diulang lagi. Jadi kadang-kadang kita harus, kalau kalian nanti jadi dokter, kan harus bisa detail atau harus tahu apa yang mau kalian cari gitu. Misalnya kalau misalnya kayak saya bilang tadi, wanita hamil, ngapain kalian CT scan misalnya? Ya MRI gitu kan. Kalau misalnya pasiennya pernah pasang pen di tulang atau ada pacemaker, bisa nggak di MRI? Nggak bisa di MRI. Kalau ada benda-benda logam di tubuh tuh nggak bisa di MRI, harus di CT scan. Nah, jadi tidak semua pasien itu bisa di MRI, tidak semua pasien itu bisa di CT scan. Tidak semua pasien itu bisa juga di pemeriksaan kedokteran nuklir. Kenapa? Karena di kedokteran nuklir kita masukin radiofarmaka. Radiofarmaka itu artinya seperti obat yang kita masukkan ke dalam tubuh pasien. Kadang-kadang orang ada yang alergi. Nah, makanya salah satu persiapannya adalah tes alergi. Jadi kalian nanti sebagai dokter, nggak semua, misalnya pasien, nih langsung aja MRI. Ternyata pasiennya pasang pen misalnya. Yang seperti itu kan basic sebenarnya. Ya. Jadi semua tergantung dari kebutuhan dan atau apa yang ingin kalian evaluasi atau apa yang ingin kalian nilai sebenarnya. Ya, itu barangkali. Ada lagi? Izin bertanya lagi, Dok. Ya, silakan. Kalau misalnya tadi yang kedokteran nuklir itu kan, Dok, itu kan mau lihat miokardiumnya. Jadi kalau misalnya dalam suatu kondisi di daerah itu nggak ada barang itu, jadi apakah bisa tata laksananya kita lakukan tanpa melihat si miokardium itu, Dok? Jadi maksudnya apakah seberapa penting si pemeriksaan tambahan ini untuk untuk perkembangan tata laksana kita, Dok? Ya, sebenarnya gini, kedokteran itu sejalan dengan perkembangan teknologi. Makin tinggi teknologi, makin membantu kita sebagai dokter untuk mendiagnosa pasien.
Artinya apa? Kalau kita bisa mendiagnosa secara detail, otomatis obat yang kita kasih atau penanganan yang kita kasih lebih terarah, lebih tepat. Hasilnya apa? Pasien kan lebih cepat sembuh misalnya, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya kamu nanti jadi dokter, kamu memerlukan misalnya, oh ini perlu nih kita periksa misalnya miokardium atau ototnya. Kalau misalnya pasien yang memungkinkan untuk dirujuk, ya dirujuk gitu. Ya, jadi bukan dipaksakan untuk dengan kondisi tertentu, ya. Kadang-kadang kita bisa istilahnya apa ya, mengakali lah tindakan yang mau kita buat. Tapi kalau misalnya masih bisa kita rujuk, ya kita rujuk aja gitu. Jadi itu keuntungan bagi pasien. Jangan dipaksakan dengan kemampuan yang ada. Kalau misalnya di rumah sakit terdekat ada fasilitas yang kita inginkan, ya kita rujuk gitu. Ya, tapi kalau misalnya kalau misalnya kadang pasien tidak memungkinkan, misalnya terlalu jauh, barangkali kondisi yang utama dulu yang kita atasi. Misalnya pasien sesak, atasi sesaknya dulu gitu kan. Baru kita lakukan pemeriksaan yang barangkali kita butuhkan pemeriksaan otot jantungnya misalnya gitu. Nah, jadi kalau menurut saya seperti kamu tanyakan, kalau misalnya bisa dirujuk, ya dirujuk aja pasiennya gitu, ya, karena itu juga memberikan keuntungan kepada pasien dan memberi kesembuhan yang cepat ke pasiennya juga, gitu. Ada lagi? Baik dok, terima kasih dok. Ada lagi yang lain? Izin bertanya dokter. Ya silakan. Dok, untuk memeriksa diameter dari arteri koroner, dok, yang real time itu lebih baik menggunakan apa ya dokter? Ya, oke. Sekarang gini, memang yang seperti saya ini awal tadi, semua model di sini tergantung apa yang kalian lihat dan kondisi dari pasiennya. Misalnya ya, pasiennya itu di ICU misalnya, sesak, pasiennya nggak bisa kemana-mana. Pasien itu hanya bisa di tempat tidur. Ya, yang paling memungkinkan, kita nggak mungkin dorong pasiennya itu ke ruang MRI. Itu karena pasien misalnya pakai alat bantu segala macam, nggak mungkin dicabut misalnya alatnya. Kalau dicabut KU-nya jadi jelek, ya kan? Jadi caranya gimana? Ya dengan ekokardiografi. Dengan ekokardiografi bisa kita ukur arterinya, bisa. Tapi yaitu gambarannya itu tidak sejelas yang kita lakukan bila kita lakukan dengan MRI atau CT. Jadi seperti pertanyaan teman kamu sebelumnya gitu kan, kalian jadi dokter, kalian harus lebih pintar itu. Kapan digunakan ekokardiografi? Misalnya kapan kalian gunakan MRI? Kalau misalnya tadi seperti yang tadi pasiennya itu di ruang ICU, misalnya pasien nggak bisa kemana-mana dengan alat bantu yang cukup banyak, nggak mungkin kita dorong ke MRI, gitu kan? Karena MRI itu ruangannya tuh besar, itu ruangannya nggak simple ya. Dan di MRI itu sama sekali tidak boleh ada benda logam. Biasanya pasien-pasien yang gawat itu dengan oksigen segala macam, itu ada tabung oksigennya. Tabung oksigen tuh kalau masuk ke MRI, tabung oksigen tuh kan tertarik dia, tercopot dia. Jadi nggak mungkin, ya kan? Caranya gimana? Kalian pengen tahu nih diameternya berapa? Ya dengan USG. USG itu dia bedside teaching. Jadi alatnya itu, ini alatnya ya. Alatnya itu bisa kita dorong dia kemana, ke ICU misalnya, ke IGD. Jadi tergantung dari apa dan kondisi seperti apa. Oke, barangkali itu. Ada lagi yang mau bertanya? Baik dokter, terima kasih dokter. Oke, kalau gitu kita lanjut ke kuliah kedua ya. Oke, sebentar saya share lagi. Oke. Oke, berikutnya kita masuk ke ya, kalian semuanya akan jadi dokter ya. Dokter itu adalah sebenarnya adalah seperti orang seni sebenarnya. Bagaimana kalian melihat pasien,
atau seperti apa mau kalian meramu pemeriksaannya ya. Satu lagi adalah kembali ke basic, kembali ke dasarnya. Nanti kalian jadi dokter, tidak semua kalian mempunyai fasilitas yang bagus untuk pemeriksaan pasien. Tapi ada pemeriksaan yang wajib ada di rumah sakit ataupun di puskesmas. Terutama itu misalnya di radiologi ada X-ray. Ya, jadi basicnya harus kuat dulu nih. Kalau di radiologi, basicnya tuh ya X-ray dulu gitu. Ya. Jadi barangkali nanti saya akan lebih banyak di X-ray ya, terutama untuk jantungnya. Oke, kita mulai. Oke. Di sini akan ya sebenarnya akan bahas lebih banyak ke X-ray. Ya, faktor mempengaruhi bentuk jantung. Ya, nanti kita bicara radioanatomi jantung, model pemeriksaan jantung tadi udah, pembuatan fototoraks normal, ukuran besar jantung dan kelainan jantung pada penyitaan fototoraks. Oke. Oke, ini kita skip aja ya. Kita masuk. Oke, ya. Jadi jantung itu pada X-ray itu nggak sama di semua orang bentuknya. Pada bayi, bentuk jantung itu akan lebih besar dia atau lebih bulat. Karena masih tahap penyesuaian bentuk ya. Jadi kalau misalnya kalian ada fototoraks bayi, jantungnya besar, jangan bilang itu langsung bilang itu patologis ya. Lalu Dokter, izin dokter. ya silakan. Layarnya belum jalan ya dokter. Belum jalan? Ya masih di apa dokter, di dokumen. Iya dok. Oh ya, tentu kok bisa ya. Share. Oke, sebentar. Share. Udah kelihatan? Sudah dokter. Udah ya, oke. Ada slide bentuk jantung ya? Iya dokter. Ya, oke ya. Ya, jadi untuk jantung yang pertama itu harus kita tahu adalah bentuknya dulu, karena bentuk itu akan mempengaruhi kelainan yang akan kalian nilai. Jadi harus tahu dulu nih bentuk normal dari jantung pada pemeriksaan X-ray. Pertama adalah besarnya, ya. Pada bayi itu jantung kan akan lebih besar karena dia akan menyesuaikan sesuai dengan usianya. Jadi kalau makin usia makin meningkat, bentuk jantung itu akan lebih mengecil seperti buah pir dia. Oke. Kemudian bentuk jantung itu tergantung dari respirasi, dari pernapasan. Jadi kalau kalian lihat nanti pada fototoraks, kalau dia pasien tidak inspirasi, jantung itu akan kelihatan lebih besar karena terdorong oleh diafragma yang ada di bawahnya. Oke. Kemudian adalah posisi pasiennya, ya. Ukuran jantung itu akan lebih besar kelihatan kalau di pasiennya supine dibandingkan dengan posisi erect atau PA. Oke. Kemudian bentuk jantung juga akan dipengaruhi oleh bentuk fisik dari pasiennya, apakah dia gemuk ataupun dia kurus. Ya biasanya pasien yang gemuk itu jantungnya pasti akan besar juga kelihatan. Kemudian kelainan pada paru juga mempengaruhi besar jantung, ya. Misalnya ada fibrosis. Kenapa mempengaruhi? Misalnya fibrosis itu akan menyebabkan penarikan. Jadi kalau misalnya ada fibrosis di paru kanan akan menyebabkan penarikan sebagian batas jantung kanan sehingga bayangan akan lebih besar dan tidak simetris dia. Nanti ada contohnya ya. Kemudian kelainan pada sternum. Nah, jadi bentuk jantung itu tidak hanya dipengaruhi dari faktor internal, juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Misalnya apa? Kelainan pada tulang-tulang, misalnya pada straight back syndrome. Itu adalah misalnya kurvatura vertebrae torakal yang melurus. Seperti kalian ketahui bahwa vertebrae torakal itu dia bentuknya adalah kifosis, ya normalnya. Tapi kalau dia bentuknya melurus, otomatis itu akan menyebabkan pendorongan jantung lebih ke depan. Kalau kita lihat, jantungnya akan lebih besar. Kemudian pectus excavatum, kelainan pada osternum, juga menyebabkan pembesaran jantung karena penekanan dari osternum. Nanti ada contohnya ya. Oke, ini contohnya. Jadi kalau yang sebelah kanan kalian ini adalah foto toraks dari bayi. Ini dewasa. Kalian lihat, jantungnya besar.
ini bukan berarti patologis. Ya, untuk penilaian jantung pada bayi, apakah dia membesar atau tidak, itu nanti ada kriterianya, caranya. Ya, tapi kalau seperti ini jangan langsung bilang kardiomegali. Ya, ini bukan jantung yang besar. Ya, kalau penilaian pembesaran jantung pada bayi itu berbeda dengan penilaian pembesaran jantung pada dewasa. Karena kalau untuk pada bayi itu nanti ada diagramnya dia. Jadi masing-masing usia 7 bulan sekian persen. Ada tabelnya, ya ada tabelnya. Jadi mengikuti usia bulan pasiennya itu, ya. Jadi usia 9 bulan akan berbeda ukuran jantung pada usia pasien yang 2 bulan misalnya pada bayi. Oke. Ini contoh inspirasi dan ekspirasi, ya. Oke, ini inspirasinya bagus. Jadi kalau kalian melakukan pemeriksaan X-ray untuk jantung, biasanya pasien kita suruh tarik nafas panjang dan tahan. Tujuannya supaya rongga toraks itu akan melebar dari samping maupun dari atas bawah. Jadi otomatis diafragma itu akan lebih ke bawah dia. Tapi kalau pasien tidak inspirasi maksimal, diafragma itu akan tetap bergerak dia. Jadi kalau misalnya pas kita ke pemeriksaan pas diafragmanya naik, otomatis jantung itu akan jadi terdesak ke samping, kelihatan lebih besar. Padahal bukan ada faktor patologis, tapi karena pergerakan dari diafragma yang lagi naik turun itu. Jadi jangan buru-buru dibilang itu jantung yang besar. Oke. Kemudian posisi, ya, PA erect atau AP supine, ya. Kalau dari posisi PA itu bagian dada pasien itu akan menempel ke kaset dari X-ray. Jadi struktur jantung itu lebih dekat ke sumber ke kasetnya. Di teori, sesuatu struktur yang lebih dekat ke kaset dari X-ray itu akan mendekati ukuran normalnya. Ya, tapi kalau PA atau AP, kaset itu ada di belakang. Jadi otomatis jantungnya akan kelihatan lebih besar. Ya, nanti juga ada gambarnya lagi contohnya ya. Oke, nah ini contohnya. Ya, ini memang foto PA dan lateral. Oke, kalau kita lihat jantung ini tidak membesar, sedikit membesar, hanya 1% dia. Ya, tapi kalau kita lihat kenapa jantung besar? Suara saya kedengaran? Dengar, Dok. Ya, jadi di contoh strike back syndrome, ya seperti saya bilang tadi, ternyata di kurvatura vertebra torakalnya melurus nih. Ya. Seharusnya kan dia sedikit kifosis dia. Nah, dia melurus, otomatis akan mendesak jantung itu akan lebih ke depan, kelihatan akan lebih besar dia. Padahal pembesaran jantung itu bukan dari faktor internal, tapi dari faktor eksternal dari struktur sekitarnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini pectus excavatum, ya. Pectus excavatum itu adalah kelainan pada os sternum. Ya, jadi kita lihat ini posisi PA, ini posisi lateral. Di posisi PA, jantungnya tuh kelihatan membesar dia. Ya, padahal pasien ini misalnya nggak ada gejala-gejala kelainan pada sistem kardiovaskular. Ya, tapi pas di foto lateral atau kelainan raba dari bagian dada pasiennya, ternyata dia ada lekukan ke dalam. Ternyata os sternumnya ini dia tumbuhnya ke dalam sehingga menekan jantung itu ke internal, sehingga kalau kita lihat dari depan jantungnya kelihatan melebar. Jadi pembesaran jantung itu seperti tadi yang saya sampaikan di strike back syndrome tadi itu bukan hanya dari faktor internal, tapi dari juga faktor eksternalnya. Jadi sangat luas sekali sebenarnya. Jadi bukan berarti pembesaran jantung berarti ada permasalahan di sistem kardiovaskularnya terutama, ya. Oke. Anatomi. Ini kalian, saya yakin kalian udah hafal anatomi jantung ya. Saya skip aja. Oke. Jadi anatomi X-ray berbeda dengan gross anatomi. Ya. X-ray itu seperti saya bilang di awal tadi itu berupa bayangan saja. Jadi berupa bayangan hitam dan putih. Ya. Ini contohnya. Kita nggak tahu yang mana atrium, yang mana ventricle, yang mana aorta, kita nggak tahu. Tapi kalau kita sudah tahu anatomi dasarnya, kita bisa menerapkannya ke X-ray. Ya, jadi kita bisa membayangkan
kita bisa membuat garis khayalnya yang mana chamber dari atrium, yang mana chamber dari ventricle. Baik itu dari posisi PA atau AP maupun dari posisi lateral. Ya, jadi misalnya ada pembesaran jantung, kira-kira yang besar apa? Ventricle atau atrium gitu kan. Nah, dengan kalian udah tahu basic anatominya, itu kalian bisa menerapkannya di foto X-ray. Oke, kita skip aja ini. Kita udah. Oke, kita udah. Oke, ya. Jadi yang harus diketahui adalah untuk jantung pada X-ray yang ideal ada posisi PA atau posterior anterior. Yang harus diperhatikan lagi adalah jaraknya. Ini jarak idealnya sekitar 1,8 sampai 2 meter. Jadi dengan jarak seperti ini kita harapkan jantung itu mendekati ukuran normal sebenarnya pada pasien. Jadi nggak boleh kurang atau lebih dari jaraknya. Ya, jadi untuk posisi PA ya pasiennya berdiri, kasih diletakkan di anterior, sinarnya ditembakkan dari posterior, tangan diletakkan di pinggang, dirotasi ke internal, pasien sudah tarik nafas panjang. Oke. Nah, jadi kalau nih, ini namanya posisi PA, posterior anterior. Bagian anterior pasiennya menempel ke kaset. Dari bagian posterior kita tembakkan X-ray-nya. Oke. Tangannya di pinggang dengan rotasi elbow yang ke depan internal. Maka gambarannya akan seperti ini kita dapatkan. Ya. Jadi bentuk ukuran jantung itu akan mendekati ukuran normal dari pasiennya. Ini posisi lateral, ya. Lateral, biasanya lateral kiri karena jantung itu lebih dominan di kiri, ya. Jadi tangannya diangkat, dari sisi lateral kanan akan ditembakkan sinar X-nya. Gambarannya akan seperti ini, ya. Oke, ini oblik ya, oblik biasanya kita buat 45 derajat dari kaset, ya. Biasanya untuk melihat lekukan dari aorta untuk lebih jelas lagi, ya. Tapi ini jarang kita lakukan. Biasanya kalau untuk jantung kita cukup dengan PA dan lateral saja. Oke, ya. Ya, ini ya. Jadi kalian harus bisa membuat seperti garis khayal ya, yang mana aorta, yang mana arteri pulmonalis, yang mana vena cava superior ya. Karena nanti kelainan jantung ya, atau kelainan cerebrovaskular itu bisa melibatkan kelainan pada pembuluh darah ataupun chamber dari jantung ini. Sama juga ya di posisi lateral tadi sama. Oke, dari jantung ini yang harus diperhatikan salah satunya adalah posisi hilus ya. Jadi hilusnya bentuknya konkav ya, dia terdiri dari vena pulmonalis ya, menyilang dengan arteri pulmonalisnya ya. Nah, jadi kira-kira gambarnya seperti ini ya. Hilus kanan itu ya, ini hilus kanan, ini hilus kiri. Biasanya hilus kiri itu lebih tinggi daripada hilus kanan. Ya. Jadi ini tempatnya penyilangan dari arteri dan vena pulmonalis. Oke. Kita skip aja. Oke. Yang penting ini pembesaran jantung, ya. Oke. Ini barangkali kalian sudah tahu bagaimana cara mengukur jantung ya. Mengukur jantung itu dia harus kurang dari 50%. Kalau lebih dari 50% kita namakan kardiomegali. Ya. Tapi kapan kita katakan kardiomegali harus ada syarat-syaratnya. Pertama harus inspirasi maksimal, idealnya posisi PA. PA itu artinya posisi erect dia pasiennya berdiri. Jaraknya diperhatikan dia 1,8 sampai 2 meter dan harus diperhatikan ada nggak kelainan pada dinding atau tulang-tulang rongga dada atau rongga toraks. Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi ini untuk mengukur pembesaran jantung. Ya, ini wajib tahu lah ya. Apalagi kalau misalnya nanti udah koas ya, ataupun jadi dokter, minimal nih harus tahu gimana cara pengukuran jantung. Ya, kapan kita katakan kardiomegali? Ini rumusnya. A tambah B per C kali 100%. Oke. Ini yang saya katakan tadi ya, pembesaran jantung. Jadi,
kita akan tahu pembesaran jantung itu mana yang besar, apakah di pembesaran atrium kanan, apakah atrium kiri, dengan menilai gambaran khasnya. Ya. Jadi kalau misalnya seperti ini misalnya, apexnya terangkat. Kalau misalnya apexnya terangkat, kira-kira yang membesar ventrikel apa misalnya? Kalau misalnya apexnya tertanam, kira-kira yang membesar ventrikel apa? Ya, jadi kita akan tahu nih kemana arahnya. Ya, kalau misalnya pembesaran ventrikel kiri, paling sering kemana arahnya? Apakah misalnya ke ASD atau ke VSD, apakah tetralogy overload misalnya? Ya. Oke, kita skip dulu. Oke, ya ini contohnya pembesaran dari ventrikel kanan ya. Oke, jadi kalau misalnya pembesaran ventrikel kanan biasanya apexnya terangkat ya, karena ventrikel kanan itu akan mendorong ventrikel kirinya lebih ke kranial. Ya, ini contoh yang normal, ini contoh yang pembesaran dari ventrikel kanan. Oke, contoh pembesaran dari ventrikel kiri ya, otomatis jantung akan lebih ke apex ke bawah, kita bilang apex downward ya. Ini pembesaran all chamber biasanya ya. Jadi seperti kendi jantungnya. Bisa juga ini karena efusi perikardium misalnya. Oke. Selain kita menilai pembesaran jantung, kita juga harus menilai dengan corakan pembuluh darah parunya ya. Jadi pembuluh darah paru itu seperti normal ya, dengan posisi PA ya, nah ini ya. Jadi pembuluh darah paru itu bagian basal dia akan kelihatan lebih prominent atau ramai. Makin ke atas dia makin menipis. Dari medial ke perifer dia akan menipis. Itu corakan pembuluh darah yang normal. Ya. Kalau yang ini kita lihat ya, cabang-cabang ini banyak ya. Ini tidak normal, apalagi kalau seperti ini. Ya. Jadi pola corakan pembuluh darah ini akan mengarah ke keadaan patologis tertentu. Misalnya pada pembuluh darah kongesti, pletora, oligemi, dan hipertensi. Ya, contoh seperti ini. Ya, kita lihat. Ini ada pulmonaris kongesti. Ya, pada mitral stenosis. Kenapa ini tidak normal pembuluh darahnya? Ya, seperti saya bilang tadi, normal pembuluh darah itu di bagian bawah ini harusnya lebih banyak dia. Tapi di atas ini lebih banyak. Ini tidak sesuai dengan pola normal. Ya, biasanya ini arahnya ke mitral stenosis ya. Apa namanya? Ini juga ya, corakan pembuluh darah yang hampir tidak ada, cuma dia minimal sekali. Normal pembuluh darah itu seperti apa dia? Normal pembuluh darah itu dia di bagian bawah kelihatan banyak, makin ke atas makin menipis, tapi ini kelihatan seperti kosong dia pembuluh darahnya. Kita namakan pulmonary oligemi, biasanya pada valvular pulmonary stenosis. Oke, ini juga sama ya. Nah, ini kita namakan pulmonary pletora, berbeda dengan yang ini ya. Ini kosong kelihatannya pembuluh darah parunya. Ini juga kosong kelihatan pembuluh darah parunya. Tapi ini kelihatan putih-putihnya banyak. Ini pembuluh darahnya terlalu prominent. Kita namakan pulmonary pletora, biasanya pada pasien VSD. Ya, VSD ventricle septal defect ya. Oke, ini juga pada pulmonary hipertensi biasanya arteri pulmonarisnya yang menonjol besar ya. Kalau kalian ingat di yang normal ya, kira-kira normal tadi ya. Oke. Ini normal ya. Ini arteri pulmonaris dan vena pulmonaris di hilus ya, kita bisa melihat gambaran putih seperti ini. Tapi kalau pada hipertensi pulmonal, kita melihat bisa penebalan dari hilusnya. Itu adalah arteri pulmonarisnya yang seperti ini. Ya, menonjol. Juga nih, menonjol juga dia. Ya, kalau seperti ini pasti khas untuk hipertensi pulmonal. Ya, jadi
kita bisa tahu nih, oh ini berarti ini hipertensi pulmoner, ini pasti PSD misalnya, ini pasti pulmonary oligemi gitu ya. Oke, selain corak pembuluh darah paru, kita juga bisa melihat aortanya, apakah aortanya melebar, apakah dia dilatasi atau elongasi misalnya ya, seperti ini ya, bisa melebarnya bisa di bagian ascendens atau di arcus aortanya ya, normal seperti normalnya kelengkungannya ya, dari katupnya arcus sampai descendens ini seperti ini bentuknya. Tapi kalau dia melebar seperti ini berarti ada kelemahan otot misalnya pada struktur aorta ya. Ini contohnya ya, jadi ada aneurisma vokal dari arcus aortanya. Ini juga ada aorta diseksi ya, ada yang robek aortanya sehingga ada pembuluh darah yang masuk ke vas lumennya sehingga kelihatan aorta lebih melebar. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi kita sudah tahu tadi pembesaran jantung, kita bisa tahu di aortanya seperti apa, kita bisa tahu corakan pembuluh darah parunya. Sekarang posisinya sekarang, ya, jantung itu tidak semua dia lebih dominan di kiri. Jantung bisa aja dia lebih dominan di kanan atau malahan dia terputar jantungnya, apexnya. Ya, tentu seperti gambaran ini kita lakukan dextrokardi dia. Ya, ini di sebelah kiri, tapi jantung terputar dia. Juga Izin dok, suaranya tidak kedengaran dok.